Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips atau cara buat kalian punya Honda Jazz G8 yang susah di starter. Maksudnya susah di starter ada beberapa kategori ya. Jadi yang setahu saya nih, yang mungkin berdasarkan pengalaman saya dan sumber-sumber yang relasi-relasi saya yang berhubungan dengan otomotif, itu kalau misal mobil di starter ada beberapa macam kendalanya. Jadi yang di starter itu starternya yang susah, cetek tapi nggak mau nyala mesinnya, atau juga starternya sudah lancar tapi mesinnya nggak susah nyala atau nggak mau nyala. Nah kebetulan Honda Jazz ini di Honda Jazz ini ada problem dimana kalau misal lagi udah berhenti lama nih, misal setengah jam atau 1 jam, itu di starter mesinnya nyalanya agak susah. Jadi mesti starter 2 kali baru mesinnya ini bisa nyala. Nah udah saya ganti dinamo starter segala macam, otomatis dinamo starter tetap aja nyalain susah. Dan kemarin setelah di scan di bengkel auto cartridge tempat Ksatria ini, itu ya kok jadi kondisi yang dibaca dari scanner cenderung lin atau kurang bensin gitu. Kurang bensin ya? Iya. Nah berarti analisanya adalah pompanya yang kena. Nah mobil ini juga udah dibawa ke Honda, itu rekomendasi Honda itu suruh ganti SI full pumpnya. Nah dimana kalau full pump SI itu harganya 3,7 belum termasuk jasa. Nah satu gelondong. Nah dan di Honda tidak menggaransi kalau memang itu penyebabnya, karena waktu di Honda kayaknya juga nggak di scan, jadi nggak tahu, cuma hanya mengira-ngira ya. Cuma di Honda nggak di scan loh kok. Di Honda kita nggak di scan loh. Kemarin tak coba pakai scanner, kebacanya lin dia sampai AFR sekitar 15 ke atas, itu berarti kurang bensin pasti. Nah itu berarti habis ini kita mau bongkar di bagian fuel pumpnya. Dan fuel pumpnya itu kalau dibanding saya beli fuel pumpnya tuh 3 piece, tapi sebenarnya kalau Ksatria ternyata ada yang original Denso nih. Jadi kalau yang aftermarket yang di marketplace itu kalau Honda Jazz G8 itu beda banget, beda dibanding Honda Jazz GD3 sama GK5. Saya nggak tahu kenapa. Jadi G8 ini terpisah sendiri. Untuk GD3, GK5, Mobilio, Brio itu semua sama. Fuel pumpnya, BRV, HRV semua sama, yang beda cuma Jazz G8. Nah ini mungkin Ksatria bisa jelasin nih kenapa ini. Kenapa beda sendiri pompa bensinnya G8 nih. Pressure-nya lebih tinggi dari Jazz yang sebelum dan sesudahnya, makanya kan beda di injektornya juga. Oh, jadi settingan untuk pressure-nya dari standar pabrik memang sudah lebih tinggi, makanya kan dia butuh pompa yang memang berbeda. Jadi lebih kencang lah ya dibanding Honda Jazz yang cenderung lebih responsif. Lebih responsif. Nah makanya nggak heran mobil ini memang agak boros ya. Dalam kotanya 18, 19 tapi tarikannya enak. Nah nanti saya mau pakai saya beli 3 karena ongkos bongkar itu kan paling nggak tetap mau ganti 3 1 kan sama ya kok. Nah jadi saya beli 3. Nanti saya cobain mana yang paling bagus, mana yang paling oke untuk Jazz G8 ini. Ini pompanya di sini. Nah jadi ini saya nggak tahu ini Denso ori atau enggak, tapi harapan saya dari 3 macam ini nanti bakalan bisa, paling enggak kalau misal satu mati, ini kan barang elektrikal ya, dan maksudnya kalian tahu kalau beli online ya mana ada garansi sih barang-barang elektrikal kayak gini. Jadi coba satu, kalau satunya mati masih ada 2, kalau 2 satunya mati ternyata masih ada 1 lagi, jadi kayak ada backup lainnya. Tapi kalau menurut Ksatria kemarin di temennya ada yang jual original Denso untuk Honda Jazz G8 itu kalau nggak salah harganya 600-700an kalau nggak salah. Tapi indennya lumayan lama lah, tapi ya ini udah terlanjur beli ya, kita pasangin aja ke Honda Jazz G8 ini. Nanti kan bisa ikutin prosesnya.
Nah, jadi Honda Jazz ini udah kelar. Tadi sih udah berhenti sekitar mungkin ini setengah jam. Ini kita mau nyalain dulu, kira-kira starternya gimana, lancar atau enggak. Nah, ini kalau Honda Jazz itu jujur pelit banget ya. Kayak auto folding aja nggak dapat, terus atau lock ini nggak dapat. Coba. Nah, tadi sih yang percobaan pertama dia udah nyala, cuma memang karena bensinnya belum naik, tapi tadi sih udah berkali-kali nyobain di starter udah lancar. Dan sebenarnya mobil ini ada gejala juga yang tadinya kayak kalau mesinnya running gini, idle-nya tuh ngung gitu. Nah, sekarang gejala ngung itu dia sudah bisa dibilang 90% tuh hilang. Nah, habis ini kita coba tes jalan pakai mobil ini, ntar kita tes jalan. Nah, jadi sebelumnya ini gejalanya nggak cuma susah nyala mesin, bukan susah di starter ya, tapi lebih ke susah nyala mesin. Tapi ini sebelumnya ini ada bunyi kayak apa, ngung gitu kalau waktu idle. Nah, kita cobain, tadi sih saya udah cobain, itu udah nggak ada gejala ngung. Dan maksudnya yang sekarang ini juga udah gejala ngungnya tuh udah hilang gitu, hampir 90% hilang lah. Dan kemarin mungkin saya juga kurang teliti juga ya, waktu digas mentok itu suka ada ngebrebet tenaga hilang gitu sih, kayak tenaga itu nggak bisa loss gitu. Nah, ini kita cobain. Nah, ini tenaga tuh nggak ada hilang sama sekali. Jadi memang fuel pumpnya udah beres. Sekalian tadi ada pasang cairan pembersih saluran bahan bakar. Kita sekalian bersihin saluran bahan bakarnya pakai cairan dari PTT tadi. Nah, biasanya untuk ngebersihin dari saluran belakang sampai ke injektor dipaksa bersih semua. Nah, biasanya pakai cairan dari PTT untuk pembersih saluran injektor itu biasanya untuk satu tangki sampai full sampai habis. Nanti dia untuk pembakarannya salurannya jadi lebih lancar seperti itu. Nah, jadi gitu bosku untuk konten Honda Jazz ini. Nanti kita juga bahas dari 3 itu mana yang kepake, mana yang nggak kepake. Kita akan lanjut bahas setelah ini. Nah, jadi ada 3 barang yang tadi dicoba-coba, ternyata ada satu yang nggak bisa kepake karena terlalu pendek. Nah, katanya sih kalau terlalu pendek ini biasanya yang pendek-pendek ini kayak buat Honda Jazz GK5 atau GD3. Maka dari itu pas banget nih kalau kalian mau ganti fuel pump, lebih baik kalian tuh beli ke seller yang benar-benar terpercaya, yang benar-benar tahu tentang fuel pumpnya Honda Jazz G8, karena Honda Jazz G8 ini fuel pumpnya beda. Atau yang kedua, kalian beli di marketplace. Di mana kalau misalnya kalian beli di marketplace, ya kalian belinya langsung banyak, toh harganya nggak mahal dibanding dengan kalian ganti fuel pump yang di Honda, original Honda seperti itu. Nah, kalau original Honda sih kemungkinan probability lebih bagus, cuma ya budgetnya menghabiskan lebih banyak ya. Nah, ini filternya kebetulan nggak bisa dipakai semua, jadi filternya pakai orinya semua. Tapi untuk fuelnya udah diganti. Nah, ini saya stok buat serep-serep aja. Lalu untuk biaya penggantian, jasanya kalau misalnya kalian mau melakukan penggantian seperti ini, auto cartridge itu harganya sekitar 200.000 sampai 300. Tadi sih 200.000 buat saya, cuma kalau buat orang lain saya kurang paham. Lalu juga tadi ada untuk menambahkan grease di Grand Max kantor, ditambahin grease supaya lebih itu 100.000. Lalu sama untuk pembersih saluran bensinnya itu 250.000 dari PTT. Nah, habis ini saya fullin, nanti kita cobain rasa Honda Jazz-nya seperti apa. Nah, jadi gitu ya bosku untuk konten kali ini. Semoga kalau misalnya kalian punya Honda Jazz, kesimpulannya sih tergantung kalian aja. Kalian mau ganti full SI, full Honda dengan harga ya hampir bisa bilang barang plus jasa hampir 4 juta, atau kalian mencoba bereksplorasi mengganti fuel pump dengan ya bisa dibilang budget sekitar 700.000. Jadi 4 juta dibanding 700.000 ya bisa dibilang cuma berapa persennya ya, 25%, nggak ada 20% ya, 20% ya. Jadi sekitar 20% aja untuk kalian mengembalikan sistem fuelingnya seperti normal. Nah, paling kalau
partnya ori biasanya umurnya mungkin lebih panjang. Kalau part-part kayak gini ya mungkin bisa dibilang umurnya lebih pendek dibanding originalnya. Itu aja. Cuma kalau untuk fungsi-fungsinya sih oke. Paling tinggal kalian jeli-jeli aja cari barang yang khusus Honda Jazz G8, atau kalian berminat nanti saya sediain juga di Tokopedia AG Jok Serpong atau Semarang untuk fuel pump Honda Jazz yang udah saya pakai di Honda Jazz saya. Jadi gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.